Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahro dengan NIM 2110105033. Berikut di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita di sini meliputi organ reproduksi, kemudian oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal, yaitu bagian luar, dan organ reproduksi internal, bagian dalamnya. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Terdapat sejumlah organ sistem reproduksi wanita yang berbeda dengan laki-laki. Fungsi sistem reproduksi wanita di sini dirancang untuk menghasilkan sel telur atau yang disebut dengan ovum. Kemudian sistem reproduksi di sini akan menyangkut sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba. Sel telur yang sudah dibuahi akan menuju ke dinding rahim membentuk janin. Proses ini merupakan tahap awal kehamilan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya anatomi reproduksi wanita terdiri dari bagian dalam atau internal dan luar tubuh yaitu eksternal. Fungsi organ bagian luar adalah untuk memungkinkan sperma masuk ke dalam sistem reproduksi bagian dalam dan melindungi organ genital dari organisme atau penyakit menular. Berikut struktur reproduksi wanita bagian luar. Pertama yaitu labia mayora. Labia mayora di sini atau disebut dengan bibir besar adalah bagian yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Labia mayora di sini mengandung kelenjar keringat dan kelenjar penghasil minyak. Setelah masa pubertas, labia mayora di sini ditutupi dengan rambut atau yang disebut dengan pubis. Kemudian yang kedua yaitu labia minora. Labia minora di sini secara harfiahnya diterjemahkan sebagai bibir kecil. Labia minora terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kelenjar Bartholin. Kelenjar ini terletak di samping lubang vagina dan menghasilkan sekresi cairan atau disebut dengan lendir. Kemudian yang keempat, klitoris. Kedua labia minora bertemu di klitoris, yaitu tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ini ditutupi oleh lapisan kulit yang disebut preputium yang mirip dengan kulup di ujung penis. Kemudian saya akan melanjutkan pada bagian organ sistem reproduksi pada bagian internalnya. Yang pertama di sini adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahir bayi. Kemudian yang kedua yaitu rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk buah pir yang merupakan tempat bagi janin yang sedang berkembang. Rahim di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu serviks yang merupakan bagian bawah dan tubuh dari rahim yang disebut korpus. Kemudian korpus di sini dapat dengan mudah mengembang untuk menopang bayi yang sedang berkembang. Kemudian yang selanjutnya yaitu ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan telur dan hormon. Kemudian yang selanjutnya yaitu saluran tuba atau tuba Fallopi. Saluran tuba adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai terowongan bagi ovum untuk melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Kemudian
Pembuahan sel telur oleh sperma juga terjadi di saluran tuba. Telur yang telah dibuahi kemudian bergerak ke rahim dan ditanamkan ke dalam lapisan dinding rahim. Itulah sekilas penjelasan saya tentang sistem reproduksi pada wanita, yaitu bagian eksternal dan internalnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.